Le Mans meledak dalam histeria. Padok Moto3 baru saja dihantam badai yang tidak diprediksi oleh siapapun, bahkan oleh komputer super tercanggih sekalipun. Nama Veda Ega Pratama mendadak menjadi pusat gravitasi dunia balap setelah sebuah aksi yang melampaui logika manusia. Boeing 954 bukan sekedar julukan keren yang lewat begitu saja di media sosial, melainkan sebuah pengakuan atas kecepatan yang tidak masuk akal, seolah-olah mesin KTM-nya memiliki turbin jet rahasia yang tersembunyi di balik fairing karbonnya. Bayangkan, seorang remaja dari Indonesia datang ke markas besar balap Eropa dan mengubah sirkuit bersejarah ini menjadi taman bermain pribadinya. Ini bukan lagi soal balapan motor, ini adalah demonstrasi kekuatan udara yang mendarat di aspal Prancis. Narasi ini akan membawa Anda masuk ke dalam kokpit, merasakan G-force yang dirasakan Veda saat ia memutuskan untuk menantang takdir di posisi start yang paling tidak menguntungkan dalam sejarah karirnya. Bersiaplah, karena ini adalah awal dari dominasi baru yang akan membungkam para peragu di padok selamanya. Mari kita mundur ke belakang, ke saat di mana harapan tampak seperti debu di tikungan Le Mans. Sesi kualifikasi adalah sebuah bencana total bagi garasi Veda. Masalah elektrikal yang misterius pada unit kontrol mesinnya membuat motor nomor 54 itu kehilangan tenaga tepat saat ia mencoba melakukan time attack terakhir. Hasilnya, Veda terlempar ke barisan belakang, posisi yang secara statistik adalah vonis mati bagi siapapun yang bermimpi meraih podium. Di kelas Moto3 yang sangat kompetitif, di mana jarak antar pembalap hanya sepersekian detik, memulai dari posisi buncit adalah misi bunuh diri. Namun, di saat mekanik tertunduk lesu dan para penggemar mulai kehilangan gairah, Veda justru terlihat paling tenang. Ada api yang berbeda di matanya, sebuah ketenangan yang menakutkan bagi mereka yang mengenalnya. Dia tidak melihat posisi startnya sebagai hambatan, melainkan sebagai panggung untuk pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Disinilah mentalitas baja seorang juara diuji, ketika semua orang sudah mencoret namanya dari daftar pemenang, bahkan sebelum lampu hijau menyala di grid start. Lampu merah padam dan neraka pun pecah. Saat deru mesin Moto3 memekakkan telinga, Veda Ega Pratama melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan insting predator. Ketika pembalap lain sibuk mencari aman dan menghindari kontak fisik di tikungan pertama Le Mans yang sangat sempit dan berbahaya, Veda justru melakukan manuver yang terlihat seperti adegan film aksi. Dia membelah kerumunan layaknya pisau panas memotong mentega, mengambil jalur dalam yang sangat berisiko namun mematikan. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah melewati hampir 10 pembalap. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kalkulasi tingkat tinggi di tengah kekacauan. Dia membaca celah di antara bahu lawan, memanfaatkan setiap milimeter ruang yang tersisa. Komentator internasional mulai berteriak saat melihat titik merah putih melesat dari belakang seperti peluru kendali. Veda tidak menunggu balapan datang kepadanya. Dia mendatangi balapan dan mengambil alih kendali dengan cara yang paling brutal namun elegan. Itulah momen di mana julukan Boeing mulai dibisikkan di ruang siaran karena akselerasinya yang tampak berbeda dari mesin standar lainnya. Masuk ke lap ketiga, Veda sudah berada di posisi 10 besar, sebuah kemajuan yang menentang hukum fisika balap motor modern. Dia tidak hanya sekedar balapan, dia sedang melakukan eksekusi massal terhadap ego para pembalap elit Eropa. Setiap pengereman di tikungan tajam adalah bukti bahwa Veda memiliki kontrol luar biasa atas ban depan dan lopnya. Dia memaksa motornya masuk lebih dalam, lebih miring, dan keluar lebih cepat daripada siapapun di lintasan. Para pembalap Spanyol dan Italia, yang biasanya mendominasi kelas ringan ini, tampak bingung melihat motor bernomor 54 itu muncul tiba-tiba di sisi dalam mereka. Strategi Veda sangat jelas, jangan beri lawan waktu untuk bernapas. Dia menggunakan slipstream dengan sempurna, menghisap kecepatan lawan, lalu membuangnya di titik pengereman. Ini adalah tontonan tentang agresivitas yang terukur. Setiap sektor sirkuit Le Mans yang teknis dilahapnya dengan presisi yang membuat telemetri tim lawan menunjukkan lampu merah tanda bahaya. Pedok mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar comeback biasa. Ini adalah invasi dari talenta Asia yang sudah tidak bisa lagi dibendung oleh strategi tim manapun. Apa rahasia di balik kecepatan gila ini? Menurut sumber internal dari Pedok yang sangat terpercaya, tim Red Bull KTM Ajo melakukan sebuah perjudian teknis yang sangat berani hanya beberapa menit sebelum balapan dimulai. Mereka mengubah total distribusi berat motor Veda untuk memberikan traksi maksimal di sektor terakhir yang penuh dengan tikungan cepat.
Ini adalah settingan yang sangat sulit dikendarai karena membuat motor cenderung tidak stabil di lintasan lurus. Namun di tangan Veda, kelemahan itu justru menjadi senjata mematikan. Dia mampu melakukan manuver stop and go yang lebih ekstrim dibandingkan rivalnya. Perjudian ini adalah bentuk kepercayaan total tim terhadap kemampuan adaptasi Veda yang luar biasa. Saat pembalap lain berjuang dengan degradasi ban, Veda justru menemukan ritme yang semakin cepat di setiap putarannya. Rahasia inilah yang membuat motornya terlihat seperti memiliki tenaga tambahan yang tidak dimiliki pembalap lain. Ini bukan hanya soal mesin, ini adalah harmoni sempurna antara keberanian teknisi dan kegilaan seorang pembalap yang tidak mengenal rasa takut dalam mengejar ketertinggalan poin klasemen. Balapan menyisakan 2 lap lagi, dan ketegangan di udara terasa begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Veda kini sudah menempel di ban belakang pemimpin balapan, sebuah pemandangan yang setahun lalu mungkin dianggap sebagai lelucon. Inilah titik balik yang akan menentukan sejarah. Veda melakukan sebuah manuver yang nantinya akan diputar ulang ribuan kali di YouTube. Di tikungan es yang sangat cepat, dia tidak melakukan pengereman sama sekali. Dia justru menambah gas dan memaksa motornya melewati curb hingga hampir terlempar dari jok. Itu adalah momen do or die yang membuat semua orang di pit lane menahan napas secara bersamaan. Jika dia jatuh, dia akan dicap sebagai pembalap ceroboh. Tapi jika dia berhasil, dia akan menjadi legenda. Dan Veda memilih menjadi legenda. Dia berhasil menahan goyangan motornya dan masuk ke lintasan lurus dengan keunggulan posisi yang krusial. Lawannya mencoba melakukan perlawanan dengan sangat agresif. Sebuah pernyataan bahwa posisi ini adalah miliknya dan tidak ada yang boleh mengambilnya. Ini adalah pertunjukan mentalitas juara yang membedakan antara pembalap bagus dan pembalap yang akan diingat selamanya. Mari kita bicara soal data, karena angka tidak pernah berbohong dalam dunia olahraga profesional. Statistik setelah balapan menunjukkan bahwa kecepatan puncak atau top speed Veda di sektor ketiga adalah yang tertinggi yang pernah tercatat di kelas Moto3 sepanjang musim 2026 ini. Dia secara konsisten mencetak waktu di bawah rekor lap sirkuit, bahkan saat tangki bahan bakarnya mulai kosong dan ban mulai aus. Analis teknis dari CNN Sport mencatat bahwa gaya balap Veda yang sangat aerodinamis memberikan keuntungan sekitar 3 hingga 5 km per jam lebih cepat di lintasan lurus dibandingkan rata-rata pembalap lainnya. Itulah mengapa julukan Boeing 954 menjadi sangat relevan. Dia benar-benar terbang di atas aspal, sementara yang lain hanya berlari. Efisiensi energinya dalam mengelola pengereman juga sangat mengejutkan bagi seorang pembalap seusianya. Dia mampu menunda pengereman hingga 10 meter lebih jauh dari titik standar tanpa kehilangan kecepatan di tengah tikungan. Data telemetri ini menjadi bukti otentik bahwa kemenangan Veda bukan karena faktor keberuntungan atau drama pembalap lain yang jatuh, melainkan hasil dari keunggulan teknis dan fisik yang dipadukan dengan bakat alami yang sangat jarang ditemukan dalam 1 dekade terakhir. Reaksi di pedok setelah bendera kotak-kotak dikibarkan adalah campuran antara kekaguman dan ketidakpercayaan yang mendalam. Bos tim Red Bull KTM Ajo terlihat merayakan kemenangan ini dengan emosi yang meledak-ledak, sementara di garasi tim lawan, atmosfer terasa seperti pemakaman. Manajer tim utama dari Spanyol terlihat berdiskusi serius dengan para pengawas balapan, mencoba mencari celah hukum atas dominasi Veda. Namun hasilnya nihil. Segalanya bersih, segalanya legal. Dan itulah yang membuat mereka semakin ketakutan. Media-media internasional besar mulai mengerumuni garasi Veda, berebut untuk mendapatkan komentar pertama dari si anak ajaib dari Indonesia. Komentator senior MotoGP bahkan menyebut bahwa aksi Veda di Le Mans mengingatkan mereka pada gaya balap Marc Marquez di masa jayanya, namun dengan ketenangan ala Casey Stoner. Drama ini tidak berhenti di sirkuit. Di media sosial, tagar hashtag Boeing 954 menjadi tren nomor 1 di lebih dari 15 negara. Dunia balap motor kini memiliki pahlawan baru, seorang protagonis yang datang dari belahan bumi yang berbeda untuk meruntuhkan hegemoni tradisional balap motor Eropa yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Kemenangan gila di Prancis ini bukan hanya tentang satu trofi tambahan di lemari Veda, ini adalah perubahan paradigma dalam peta kekuatan balap motor dunia. Dengan hasil ini, Veda kini menjadi ancaman paling nyata bagi perebutan gelar juara dunia Moto3 2026.
para pengamat mulai memprediksi bahwa kenaikan kelas ke Moto2 atau bahkan kelas Premier MotoGP hanya tinggal menunggu waktu saja. Sponsor-sponsor besar global mulai melirik potensi komersial yang luar biasa dari seorang pembalap yang mampu menarik massa dari pasar otomotif terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Namun, di balik semua kemilau popularitas itu, Veda tetap menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Dia mendedikasikan kemenangannya untuk tim dan para penggemar yang tetap setia saat dia berada di posisi terendah. Ini adalah bukti bahwa dia tidak hanya memiliki kecepatan di tangan, tapi juga karakter di hati. Masa depannya kini tampak lebih cerah dari sinar lampu di sirkuit malam hari manapun. Setiap tim pabrikan kini sedang menyiapkan kontrak besar untuk mencoba menggoda sang pilot agar bergabung dengan barisan mereka musim depan. Fenomena Veda Ega Pratama baru saja dimulai, dan dunia harus bersiap untuk lebih banyak kejutan udara lainnya. Namun, pesta tidak boleh berlangsung terlalu lama karena tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata, sirkuit Mugello yang legendaris di Italia. Jika Le Mans adalah ujian keberanian, maka Mugello adalah ujian ketahanan fisik dan kecepatan murni. Pertanyaannya sekarang, apakah sang Boeing 954 bisa kembali lepas landas di kandang para raksasa balap Italia? Rumor di paddock menyebutkan bahwa tim sedang menyiapkan pembaruan sasis yang lebih revolusioner untuk menghadapi karakteristik Mugello yang penuh dengan tikungan cepat dan mengalir. Veda kini menyadari bahwa dia bukan lagi seorang pemula yang bisa datang tanpa beban. Dia sekarang adalah target nomor 1 yang ingin dikalahkan oleh setiap pembalap di grid. Tekanan akan meningkat 10 kali lipat, namun bagi pembalap sekali berbeda, tekanan hanyalah bahan bakar tambahan untuk melesat lebih jauh. Seluruh mata dunia kini tertuju pada Indonesia, menantikan apakah keajaiban di Le Mans bisa terulang kembali atau bahkan dilampaui. Jangan berkedip, karena sejarah sedang ditulis di setiap putaran roda nomor 54. Apakah ini awal dari sebuah era di mana talenta Asia akan menguasai podium tertinggi dunia selamanya? Jawabannya akan segera terungkap di aspal panas Italia. Tetaplah bersama kami untuk update eksklusif selanjutnya.